Strategi marketing menurut para ahli. Yang pertama, Ciptono. Strategi pemasaran merupakan alat fundamental yang dirancang atau direncanakan untuk mencapai tujuan suatu perusahaan dengan melakukan pengembangan keunggulan bersaing yang berkesinambungan lewat pasar yang dimasuki dan program yang digunakan untuk melayani pasar sasarannya. Yang kedua, Quiltinan dan Paul. Strategi pemasaran merupakan pernyataan pokok yang berkenan dengan dampak atau akibat yang diharapkan mencapai permintaan pada target pasar yang sudah ditentukan. Inti konsep pemasaran. Yang pertama ada kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Yang kedua ada produk. Di antaranya ada barang, jasa, dan gagasan. Yang ketiga ada nilai, biaya, dan kepuasan. Yang keempat ada pertukaran dan transaksi. Yang kelima ada hubungan dan jaringan. Yang keenam ada pasar. Dan yang terakhir ada pemasar dan calon pembeli. Halo, perkenalkan, nama saya Arianto Nurdin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tantangan pemasaran di masa pandemi COVID-19 ini dan solusi apa yang akan saya berikan. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu tentang tantangan pemasaran di masa pandemi COVID-19 ini. Menurut saya tantangannya sangat sulit ya, dikarenakan para pemilik usaha atau owner sudah merasakan dampaknya lah. Kita ambil contoh seperti kafe-kafe yang di Surabaya yang semula awalnya pengunjung itu di sana dikapasitasi 50 orang dan sekarang harus dipangkas setengah menjadi 25 orang. Nah, hal ini sudah menyebabkan kafe-kafe pendapatannya sudah menurun dari bulan-bulan sebelumnya atau sebelum pandemi ini. Dan solusi yang akan saya berikan yaitu owner harus menerapkan strategi pemasaran yang baik. Contohnya yaitu strategi pemasaran business to customer. Yaitu business to customer ini adalah sebuah strategi pemasaran yang dimana para pemilik usaha harus melakukan pendekatan terhadap pelanggan. Kita ambil contoh seperti berkomunikasi dengan pelanggan melalui media sosial atau platform-platform yang lainnya. Lalu ada bertanya tentang apa sih yang dibutuhkan oleh pelanggan di masa pandemi ini dan kebutuhan apa yang dibutuhkan, dan para pemilik usaha diusahakan harus memenuhi kebutuhan tersebut. Dan yang kedua yaitu mencari ide kreatif atau inovasi-inovasi yang baru dalam produknya. Seperti kita ambil contoh kopi ini harus di-upgrade atau ada inovasi lain, yaitu seperti dikasih jahe atau bahan-bahan alami yang lain yang menyehatkan agak supaya meningkatkan daya tahan tubuh terhadap pengunjungnya. Tantangan pemasaran di masa pandemi serta solusinya. Tantangannya menurut saya itu adalah bagaimana caranya agar usaha yang sedang dijalankan bisa tetap bertahan di kondisi yang seperti ini. Di mana kondisi seperti ini tuh sangat memungkinkan terjadinya pengurangan jumlah pengunjung dan juga pemasukan yang menurun bagi perusahaan. Belum lagi kebijakan yang mengatur tentang PSBB, PPKM, dan juga jam malam. Nah, itu sangat memungkinkan sekali, sangat mendukung sekali untuk terjadinya pengurangan jumlah pengunjung. Nah, solusi yang saya berikan adalah terletak di bagian pemasaran perusahaannya.
Jadi bagian pemasaran perusahaan ini harus bisa melakukan promosi yang sangat ekstra melalui media apapun itu, hanya untuk menarik pengunjung. Jadi bisa dilakukan dengan cara menciptakan promo-promo baru yang menarik bagi pengunjung agar mau datang ke perusahaan kita. Dan juga memasukkan unsur yang meyakinkan bagi pengunjung bahwa perusahaan kita ini sangat menerapkan protokol kesehatan dan aman, seperti itu. Tantangan kafe atau industri makanan di kala pandemi, contohnya seperti pembatasan jumlah customer, seperti pengurangan kursi atau pengurangan meja dalam rangka mendukung physical distancing. Itu sangat berdampak bagi pendapatan sebuah kafe atau sebuah tempat makan ya. Dan solusi yang mungkin bisa ditawarkan adalah dengan pengurangan seperti penekanan bahan baku dengan cara pengurangan menu. Mungkin ada menu-menu yang mungkin dirasa cukup sepi dan mungkin jarang menjadi minat oleh masyarakat, bisa dihilangkan atau dihapuskan secara sementara. Dengan begitu mungkin penggunaan bahan baku juga akan berkurang. Mungkin itu bisa bisa membantu dalam penanganan masalah tersebut. Pemasaran di masa pandemi dan solusi yang saya tawarkan untuk menghadapi tantangan tersebut. Yang pertama, daya beli masyarakat menurun. Solusi pertama yang bisa dilakukan adalah mengadakan sejumlah promosi untuk menarik pelanggan lama yang sempat menghilang. Berikan kemudahan bagi pelanggan untuk berbelanja secara online selama lockdown berlangsung. Dengan demikian, social distancing bisa tetap terjaga. Yang kedua, pasokan bahan produksi terganggu. Solusinya adalah dengan mencari supplier dari dalam kota. Namun, antisipasi juga perbedaan harga mungkin terjadi. Jangan lupa untuk hitung ulang reorder point agar bisa mengantisipasi kekurangan supply yang mungkin terjadi. Yang ketiga, menjadi tergantung dengan teknologi. Solusinya adalah disarankan untuk menggunakan software dengan harga yang terjangkau dan memiliki fitur yang lengkap. Dengan demikian, belanja software bisa ditekan seminimal mungkin selama masa lockdown berlangsung. Terima kasih. Halo, saya Dehani Tiarani. Tantangan tim pemasaran pada saat pandemi COVID-19 seperti ini yaitu ada dua menurut saya. Yang satu, bagaimana kita bisa meyakinkan para karyawan kalau usaha tersebut bisa survive selama masa pandemi. Dan yang kedua, yaitu bagaimana langkah tim pemasaran atau tim marketing sendiri mengambil langkah yang tepat untuk usaha tersebut itu bisa survive dari awal pandemi hingga saat ini. Itu adalah tantangan tersendiri untuk tim marketing dalam sebuah usaha di saat pandemi COVID-19 seperti ini. Dan solusi yang menurut saya atau saya sarankan yaitu yang pertama ada pengemasan produk yang baru. Bagaimana kita mengemas produk kita dengan kemasan yang baru, dengan inovasi yang baru gitu. Terus yang kedua juga kita membuat tema baru, kita membuat inovasi baru, menu baru yang mana menarik kembali minat para konsumen untuk datang ke usaha kita. Itu saran atau solusi dari saya. Berikut adalah contoh penjelasan mengenai strategi marketing dari salah satu kafe yang ada di Surabaya, yaitu Neko Kepo Cafe. Setelah melakukan wawancara dan bertanya-tanya, dapat kami simpulkan seperti berikut ini. Bermula dari kesenangan ownernya dengan kucing, hingga akhirnya memutuskan untuk membangun kafe yang dilengkapi kucing-kucing lucu dengan harapan dan tujuan agar para pecinta kucing bisa dengan mudah bermain-main bersama kucing tanpa perlu mengadopsi ataupun membeli kucing sendiri. Melalui media sosialnya @neko.kepo via Instagram,
kita bisa mengetahui apa saja yang ditawarkan oleh pihak kafe tersebut, mulai dari kafe, cat hotel, dan juga cat grooming. Nah, menariknya, awal mula didirikannya Neko Kepo ini hanya mengusung tema kafe yang juga memfasilitasi tempat bermain bersama kucing. Namun, berhubung pandemi COVID-19 datang, owner kafe sempat menutup Neko Kepo selama kurang lebih 2 bulan dikarenakan kebijakan PSBB dan meminimalisir penyebaran virus. Penurunan omset pun terjadi. Setelah 2 bulan berjalan, cukup banyak sekali customer yang menanyakan kapan Neko Kepo akan kembali buka dan beroperasi. Nah, akhirnya owner Neko Kepo mempunyai ide baru, yaitu tidak hanya membuka kembali kafe, melainkan juga menciptakan cat hotel dan cat grooming. Alhasil, omset yang didapatkan bisa bertumbuh seiring berjalannya waktu. Ini membuktikan bahwa di kala pandemi seperti ini, yang mana semua orang sedang mengalami krisis dan dampak dari pandemi, ternyata juga bisa memicu seseorang membuat ide baru untuk bertahan secara ekonomi di kala pandemi ini. Tentu saja, dengan segala fasilitas yang sudah disterilkan dan kewajiban mentaati protokol kesehatan yang diberlakukan, seperti penggunaan masker dan hand sanitizer. Bahkan, jika terjadi rush hour, pihak Neko Kepo memberlakukan sistem antrian dan durasi kunjungan, sehingga dapat menekan jumlah aktivitas yang ada di dalam ruangan tersebut. Oh iya, semua kucing yang ada di Neko Kepo ini sudah divaksin loh, sehingga kesehatannya tidak perlu diragukan lagi. Nah, itu tadi adalah contoh penjelasan mengenai strategi pemasaran yang ada di Neko Kepo Cafe di masa pandemi seperti ini, memanfaatkan sosial media untuk promosi dan juga menggunakan sistem snowball. Selain itu, juga menciptakan ide baru yang berhasil menarik banyak customer dan tentunya tetap menjalankan protokol kesehatan.